Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Jayakusuma. Paman. Apa yang kau lakukan di sini? Saya tiduran, Paman. Saya masih lelah dalam perjalanan kemarin. Goblok, otak udang. Di sini tidak ada lelah. Semua harus taat pada peraturan. Semua harus kerja keras. Di sini bukan istana, tempat ongkang-ongkang kaki. Di sini perguruan Jabon Garut. Kau dengar? Iya. Saya dengar, Paman. Ayo berdiri, cepat. Iya, Paman. Lihat siapa di sebelahku ini. Saya belum kenal, Paman. Dia gurumu. Dia yang akan membimbingmu. Kau harus selalu tunduk pada perintahnya. Dan selanjutnya kau harus memanggilnya guru. Iya, Paman. Ayo, sekarang kau harus menghaturkan sembah pada gurumu. Cepat lakukan. Kau tahu kan caranya menghaturkan sembah pada orang yang kita hormati? Tahu, Paman. Cepat lakukan. Baik, Paman. Saya menghaturkan sembah bakti saya pada guru. Bagus. Sekarang keluar cepat. Ini bukan waktunya untuk istirahat. Baik, Paman. Paman Pangelet. Oh, iya Gusti. Kuharap Paman bisa bersikap tegas terhadap Jayakusuma. Jangan terlalu lembek. Karena dia sudah biasa dimanjakan dalam kehidupan istana. Kalau perlu, tampar atau pukul. Watak priayinya harus dirubah sejauh-jauhnya. Dia harus tahan uji, tahan hidup sengsara. Di samping itu dia harus tekun belajar dan pandai bergaul dengan sesama temannya. Iya Gusti. Hamba akan berusaha memenuhi harapan Gusti Rangga Permana. Berilah jatah latihan lebih banyak dari yang lain. Sebab dia harus menjadi yang terbaik. Kalau sampai dia berani membantah akibat watak lamanya yang suka hidup manja, laporkan padaku. Baik, Gusti. Hei, apa yang kau lakukan di situ? Kau menangis ya? Tidak. Siapa yang nangis? Anak setan. Berani kau berdusta pada gurumu. Jelas matamu merah bekas menangis, masih juga tidak mau mengaku. Mengapa kau menangis? Aku sedih. Sedih? Kau sedih? Iya. Apa orang tidak boleh sedih? Lancang mulutmu. Tidak sopan. Aku bertanya mengapa kau sedih. Ayo jawab. Jawab. Aku teringat pada paman yang mengantarku kemari. Dia sangat baik. Dia memberi nasihat-nasihat yang baik. Sekarang dia pulang sendirian ke Majapahit. Oh, kau pandai bicara. Tentu bukan itu alasanmu mengapa kau menangis. Ayo, terus terang saja. Hei, mengapa diam saja? Apa mulutmu bisu? Aku harus menjawab bagaimana? Kau menangis tentu karena merasa kehilangan. Ya, di sini kau telah kehilangan segala milik dan kebebasanmu sebagai anak raja. Di sini kau tidak bisa bertingkah macam-macam. Dimanapun aku tetap sama. Tidak seorang pun bisa merubah keadaan diriku. Apakah dia seorang dewa? Kau harus sopan. Aku gurumu. Bukan. Kau bukan guruku. Kau menjadi guruku karena terpaksa. Kalau bukan Paman Rangga Permana yang menunjuk, tak pernah kau menjadi guruku. Aku tidak senang mempunyai guru seperti kamu.
Kau benar-benar anak bejat. Walaupun bejat, aku anak raja tahu. Apa peduliku? Sekalipun anak setan, aku tidak takut. Kau bengis, kau kejam, kau bukan guruku. Hei, kau mau kemana? Jangan lari. Mau lari kemana kau? Mau lari kemana? Anak setan. Lepaskan. Tak akan kulepaskan. Biar patahkan sekalian tulang-tulangmu. Lepaskan jahanam. Akan kulepaskan kalau kau mau berjanji padaku. Kau harus mau tunduk dan tidak membantah dan berlaku sopan padaku. Ayo berjanji. Tak sudi. Kalau begitu rasakan nih. Guru edan, guru jahanam. Aduh. Rasakan pembalasanku, guru edan. Dia menggigit. Dia menggigit ibu jari tanganku sampai remuk begini. Kurang ajar. Aduh. Awas. Merasa dirimu anak raja, lalu mau berlaku seenaknya. Jaya Kusuma, kau harus mendapat hukuman yang setimpal karena telah berani melawan guru. Dia terlalu bengis, Paman. Terlalu kejam. Kau sudah berjanji apa? Kau berjanji akan taat, akan patuh pada guru. Tapi buktinya, kau melawan. Kau menentang dan buat sakit hatinya. Bahkan kau telah berani menggigit ibu jarinya sampai luka parah. Apakah itu kelakuan seorang murid yang terpuji? Saya hanya membalas apa yang telah dilakukan terhadap saya, Paman. Tutup mulutmu, atau ku tampar sekalian biar rontok semua gigimu. Kalau kau ingin maju, ingin berkembang dengan baik, kau harus merubah sikapmu. Kau harus mau kerja keras dan menghargai gurumu. Guru adalah guru. Dia bukan teman mainmu yang bisa kau perlakukan seenakmu. Kau dengar, Jaya Kusuma? Iya, Paman. Saya dengar. Kau harus ikut teladan Eyang Patih Gajah Mada. Contohlah beliau. Bagaimana harus bekerja. Beliau itulah seorang pendekar bangsa tiada bandingannya. Ramandamu sendiri mengakui hal itu. Bayangkan, boleh dikata hanya dengan kedua belah tangannya beliau mampu memeluk seluruh kawasan Nusantara. Bahkan lebih jauh lagi sampai mancanegara. Dan semua itu berkat kerja keras, berkat ketekunan dan ketabahan. Bukan seperti kau sekarang ini. Baru dibentak sedikit saja sudah ngambek. Sudah merengek-rengek seperti bayi baru dilahirkan. Nah, bagaimana Jaya Kusuma? Kau sadar akan kesalahanmu? Iya, saya sadar, Paman. Kau menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Iya, Paman. Saya menyesal. Dan tidak akan mengulanginya lagi? Iya, saya tak akan mengulanginya lagi. Tapi kesalahan harus dihukum. Sekarang kau masuk ke kandang kuda. Jangan sekali-kali kau berani keluar kalau bukan atas izin gurumu. Kau sanggup menjalankannya? Sanggup, Paman. Bagus. Ayo kerjakan. Ingat, kau tidak boleh keluar sebelum gurumu sendiri yang membukakan pintu kandang. Hukuman macam apa ini? Dikurung dalam kandang kuda. Baunya minta ampun. Sudah 2 malam aku harus tidur di atas jerami di antara kotoran-kotoran kuda. Apa maksud Paman Rangga Permana dengan mendidikku begini rupa? Apakah setiap pendekar besar dan ternama harus lebih dulu tidur dan makan di kandang kuda? Aku tidak percaya. Itu dia Pangeran. Agaknya dia masih mendendam padaku. Apa kabar, Pangeran? Enak tidur di kandang kuda? Iya, lumayan, Guru. Hitung-hitung tambah pengalaman. Pengalaman buruk. Ayo keluar. Jadi Guru sudah memaafkan aku? Ya, aku sudah memaafkanmu sekarang. Sekarang keluar. Tidak baik terlalu lama berada di kandang kuda. Baik, Guru. Sini kau. Jongkok di depanku sini. Iya, Guru.
Kau menyesal dengan apa yang telah kau lakukan? Menyesal, Guru. Mulai sekarang, saya akan taat, patuh, dan tunduk pada Guru. Bagus. Mudah-mudahan hatimu juga berkata begitu. Apa maksud Guru? Maksudku, aku tidak percaya pada pengakuanmu. Anak bejat seperti kau mana pernah menyesali perbuatannya. Tapi saya sungguh-sungguh menyesal, Guru. Boleh kuuji penyesalanmu itu? Silahkan, Guru. Bagus. Nah, lihat. Ujian yang pertama. Lihat! Mengapa Guru menendang muka saya? Ini ujian yang kedua. Apa maksud Guru? Mengapa Guru memukul dan menendang saya? Apa salah saya? Dengar, Jaya Kusuma. Obat yang paling mujarab untuk ibu jari tanganku adalah menendang dan memukul kamu. Hah? Kalau begitu, Guru masih mendendam pada saya. Apakah pantas seorang guru mendendam pada muridnya sendiri? Dan ini ujian yang ketiga. Dua kali Pangeran Jayakusuma tersungkur ke tanah. Pertama karena tendangan, dan kedua karena pukulan gurunya sendiri, Pangelet. Muka anak muda itu seketika menjadi biru bengkak. Dengan merintih kesakitan, dia berusaha untuk bangun kembali. Aduh, mengapa Guru memukul dan menendang saya? Apa salah saya, Guru? Karena kau sudah menggigit ibu jari tangan kiriku, sampai remuk begini, lihat. Aduh, kalau begitu, Guru masih mendendam padaku. Iya, dan inilah ujian yang ketiga kalinya, Oh, kurang ajar, Berani kau menghindar? Maafkan saya, Guru. Saya tidak sengaja. Saya takut kena pukulan lagi, Guru. Takut? Kalau takut sakit, jangan berguru padaku. Sini kau. Tidak. Apa? Kau tidak mau kupanggil? Nanti Guru memukulku lagi. Kupukul atau kutendang itu urusanku. Kau mau apa? Kau murid yang harus diam dan tunduk pada gurumu. Di sini aku yang bertanggung jawab atas dirimu. Tapi aku tak sudi diperlakukan sewenang-wenang. Apakah membimbing sama dengan memukul Om? Anak setan. Kaulah yang setan. Hei, kata-katamu sangat kotor. Tidak pantas diucapkan seorang murid. Karena kau yang mengajarinya. Kau bukan guru yang baik. Aku sudah menyesal, tapi kau malah memukul dan sekarang memaki-maki aku. Tamparan Pangelet bertubi-tubi mengenai pipi Pangeran Jayakusuma yang tidak lagi berusaha mengelak. Pangeran Jayakusuma mengaduh perlahan, kemudian meraba bibirnya. Terasa pedih sekali. Mendadak matanya mendelik begitu melihat darah di sela-sela jari tangannya. Guru Edan! Orang gila! Kubunuh kau! Kubunuh! Ya! Pangeran Jayakusuma mengamuk. Dengan membabi buta dia menyerang Pangelet yang menghadangnya dengan tertawa-tawa meremehkan. Memang pemuda itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan apa-apa dalam hal berkelahi. Hanya mengandalkan tenaga dan keberanian yang gila. Ia menuduk ke sana kemari, memukul dan menendang sekuat-kuatnya tanpa perhitungan, tanpa arah yang jelas. Kadangkala dia tersungkur sendiri, persis seperti seekor babi yang sedang kalap. Mampus kau! Awas kau! Sudah puas kau sekarang? Sudah menyerah? Dasar anak kepala batu, anak iblis. Kaulah yang iblis. Apa kau bilang? Ulangi sekali lagi. Kentut. Monyet. Kaulah itu monyet. Monyet kentut, kentut busuk. Pih. Wajah Pangelet merah padam. Telinganya terasa panas mendengar caci maki itu. Giginya gemeretak dan matanya mendelik ke arah Pangeran Jayakusuma. Tiba-tiba tangannya terangkat tinggi. Dan di udara, telapak tangan itu mengepal sekuat-kuatnya. Tunggu. Kau kebubrutung? Jangan terburu nafsu, Pangelet. Lepaskan tanganku. Anak itu perlu dihajar
Apakah kau bermaksud membunuhnya? Aku akan menghajarnya, sampai anak itu kapok. Dia tidak akan pernah kapok, Pangelet. Karena begitu tanganmu mengenai tengkuknya, dia sudah tidak akan bernyawa lagi. Biar saja dia mampus kalian. Untuk apa punya murid kepala batu? Kalau muridmu itu sampai mati, urusannya akan menjadi sangat panjang, Pangelet. Ingat, dia putra Sri Baginda Hayam Wuruk. Dia boleh menjadi anak raja di istana sana. Tapi dia hanyalah seorang murid di sini. Muridku. Dimanapun juga berada, dia tetap seorang anak raja. Benar, di sini dia muridmu. Tapi dia tetap seorang pangeran. Bahkan kepada muridmu yang lain pun, tidak sepantasnya kau berbuat semena-mena. Apalagi pada anak ini. Kebo Bruto, kau jangan turut campur urusan ini. Aku yang ditugaskan menanganinya. Bukan kau. Aku pun guru di sini. Sekalipun kau yang berhak menangani anak ini. Tapi ingat, kau harus menjaga nama baik seorang guru. Kami, guru-guru yang lain, tidak mau namanya tercemar hanya karena ulahmu yang menuruti hawa nafsu. Oh, aku tahu. Kau iri, Kebo Brutong. Kau iri karena tidak diserai tugas membimbing seorang anak raja. Pangelet, aku kira kau perlu mawas diri. Anak setan, anak demit, kutu busuk. Awas, kalau sampai berani mengadukan pada Rangga Permana, ku bikin remuk tulang-tulangmu. Hei, kau marah-marah pada siapa, Kakang Pangelet? Pada anak itu lagi. Aku benci padanya. Benci sampai mendarah daging. Oh, barangkali sikapmu terlalu kasar, Kakang. Itu memang kusengaja. Bagiku, ini merupakan kesempatan. Kesempatan? Iya. Kapan lagi aku harus menumpahkan perasaan dendamku pada golongan bangsawan. Kalau tidak sekarang ini. Ya. Aku juga tidak menyukai mereka. Para priai istana yang adigang, adigung, adiguna. Merasa paling terhormat, paling kuasa. Berbuat semau-maunya. Singanuk, kau tahu? Keluargaku hancur berantakan. Hidupku bagaikan terpanggang api neraka. Semua itu karena ulah seorang pangeran yang tidak bertanggung jawab. Dengan uangnya, dengan kekuasaan yang digenggamnya, dia berhasil membawa istriku ke tempat tidur. Kalau begitu kau mempunyai alasan pribadi sehingga membenci Jayakusuma. Iya, sampai kapanpun aku membenci para pangeran. Bukan hanya Jayakusuma, tapi semuanya. Mereka itu orang-orang terkutuk. Tapi kau harus hati-hati, Kakang. Kebencianmu jangan sampai kentara. Sebab bagaimanapun juga, Jayakusuma tetap dalam pengawasan Rangga Permana. Ya. Aku memang harus berhati-hati. Aku harus mencari cara yang sehalus-halusnya. Sudahlah, Angger Pangeran. Lupakan saja soal itu. Anggap itu merupakan pengalaman baru. Mengapa bukan Paman Kebo Prutung saja yang menjadi guru pembimbingku? Itu sudah menjadi keputusan Gusti Rangga Permana. Paman di sini hanya tenaga pengajar. Jadi tidak mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang harus menjadi murid Paman. Pangelet itu seperti orang gila. Dia memang pemarah, kurang sabaran. Tapi dalam hal penguasaan ilmu pedang Garuda Winata, dialah yang paling tergolong lumayan. Apakah sebenarnya ilmu pedang Garuda Winata itu, Paman? Ilmu pedang Garuda Winata adalah intisari seluruh pelajaran tentang ulah kanuragan perguruan Jabon Garut. Ilmu ini adalah ciptaan Mapatih Gajah Mada sendiri, yang sekarang sudah diwariskan pada Gusti Rangga Permana, putranya. Barangkali Angger Pangeran tahu siapa Garuda Winata itu. Sepertinya aku pernah membaca dalam kapustakaan istana waktu masih kecil dulu. Kalau tidak salah, Garuda Winata adalah seekor burung besar yang bernama Garuda, yang kemudian menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Iya, betul. Garuda Winata adalah nama tunggangan sang dewa pemelihara jagat seisinya, Sang Wisnu Murti. Apakah ilmu itu ampuh sekali, Paman? Bukti keampuhannya sudah cukup, Nger. Tapi untuk menguasainya memerlukan latihan-latihan yang berat. Sebab ilmu ini bukan bersifat tata lahir saja, melainkan lebih menekankan perasaan batin. Memang, nampaknya dari luar lemah, tapi sebenarnya mengandung kekuatan raksasa.
seolah-olah berasal dari tenaga gaib. Barang siapa sudah berhasil menguasai ilmu ini, maka memukul roboh sebatang pohon adalah pekerjaan yang amat mudah baginya. Oh, luar biasa. Kalau saja aku sudah menguasai ilmu Garuda Winata, akan kupukul Pangelet sampai kelenger. Jangan, Ger. Ilmu sakti jangan Angger pergunakan untuk tujuan yang tidak baik. Dialah yang tidak baik, Paman. Masa seorang guru seenaknya saja memukul muridnya? Angger Pangeran harus bersabar. Oh iya, Paman. Aku mendengar berita bahwa besok Paman Rangga Permana akan pergi ke istana. Kudengar ada kekacauan, dan Paman Rangga Permana ditugaskan menumpas para pengacau. Iya, benar, Ger. Gusti Rangga Permana besok dengan ditemani beberapa orang yang bisa dipercaya akan berangkat ke istana. Tapi aku dengar dari Gusti Rangga Permana sendiri, Pangelet tidak diajak serta. Karena itu, Angger harus berhati-hati. Jangan sekali-sekali membuatnya tersinggung dan marah. Apakah guru-guru yang lain semuanya ikut serta, Paman? Tidak semua. Gusti Rangga Permana hanya memilih beberapa orang saja. Kalau tidak salah, Sura Sempana, Rara Sindura, Singahandaka, dan kapal Asoka yang diperkenankan ikut serta menumpas para pengacau. Sedang aku, Singanuwuk, dan Pangelet ditugaskan menjaga keamanan perguruan Jabon Garut ini. Untung masih ada Paman. Kalau tidak, kekejaman dan kebengisan Pangelet terhadapku bisa merajalela. Tapi, aku heran. Bagaimana dalam istana bisa terjadi kekacauan? Ya, itu bisa saja, Nger. Karena pimpinan kelompok pengacau datangnya dari dalam istana sendiri. Angger Pangeran barangkali tidak percaya kalau kusebutkan siapa orangnya. Siapa, Paman? Angger Pangeran sudah sangat mengenalnya. Iya, siapa? Dia Kebo Talutak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Paman. Paman Kebo Talutak orangnya baik. Bagi Angger Pangeran tentulah Kebo Talutak itu baik. Karena selama ini dialah yang mengasuh Angger Pangeran. Paman Kebo Talutak sudah seperti orang tuaku sendiri. Bagaimana dia bisa memimpin gerombolan pengacau? Angger Pangeran, dalam hal ini, hendaklah Angger Pangeran bersikap lebih dewasa. Bagaimanapun juga, sudah terbukti bahwa Kebo Talutak adalah pimpinan para pengacau yang sengaja merongrong kewibawaan pemerintah Majapahit dari dalam. Pagi harinya, Rangga Permana mengumpulkan semua tenaga pengajar dan seluruh siswa perguruan Jabon Garut. Pangeran Jayakusuma duduk paling sudut, berhadapan dengan Pangelet yang duduk bersebelahan dengan Singanuwuk dan Kebo Prutung. Telah beberapa saat lamanya, Rangga Permana berbicara di depan para hadirin. Kemudian dia menutup pembicaraan dengan suara lantang. Nah, kepergianku kali ini barangkali agak lama. Para pengacau itu harus ditumpas habis. Jangan sampai kegiatan mereka merembes kemana-mana. Selanjutnya, keamanan dan ketertiban perguruan Garut kupercayakan pada paman bertiga. Paman Pangelet, Paman Kebo Prutung, dan Paman Singanuwuk. Hei, kenapa mukamu itu, Jayakusuma? Apakah kau sudah merasa jago dan menantang berkelahi teman-temanmu? Tidak, Paman. Saya tidak berkelahi dengan siapa-siapa. Lalu mukamu itu kenapa? Pangeran Jayakusuma tidak segera menjawab. Lebih dulu matanya mengerling pada Pangelet. Dan dia melihat gurunya itu melotot penuh ancaman. Ayo jawab. Mengapa tiba-tiba kau bisu? Kemarin saya terjatuh, Paman. Terjatuh? Iya, Paman. Saya terjatuh. Pada saat sedang berlatih bersama Paman Pangelet, kaki saya tergelincir hingga saya terjatuh ke dalam jurang. Aku tidak percaya. Masa terjatuh sampai babak belur begitu? Ceritanya begini, Paman. Waktu itu saya tengah sibuk berlatih di bawah pengawasan Paman Pangelet. Mendadak seekor anjing galak muncul dari semak belukar. Bukan anjing. Dia lebih mirip serigala. Giginya runcing dan matanya liar. Karena takut, saya lari sekencang-kencangnya. Anjing itu terkejut dan mendadak malah mengejar saya. Kaki saya terpeleset
Dan akhirnya saya tergelincir ke dalam jurang. Saya jatuh terguling-guling. Muka saya membentur batu-batu padas. Untung Paman Pangelet segera turun dan menolong. Kalau tidak, entahlah bagaimana nasib saya. Benar begitu, Paman Pangelet? Iya. Memang begitulah kejadiannya, Gusti. Paman Pangelet? Ya, Gusti. Dengar. Asuhlah Jaya Kusuma baik-baik. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak itu, kaulah yang harus bertanggung jawab. Iya, Gusti. Nah, cukup sekian pertemuan ini. Sekarang bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Paman Kebo Prutung. Iya, Gusti. Sementara aku pergi, tolong Paman ikut mengawasi perkembangan Jaya Kusuma. Iya, Gusti. Akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Pada hari itu juga, Rangga Permana berangkat ke Istana Majapahit. 40 orang murid pilihan ikut menyertainya. Debu berterbangan ketika kuda-kuda mereka bergerak meninggalkan perguruan Jabon Garut. Malam telah agak larut ketika Pangeran Jayakusuma membaringkan tubuhnya di atas balai di kamarnya. Tiba-tiba dia merasa sepi dan terasing. Dia merasa hanya hidup seorang diri di dunia. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.